الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا ليعم الهدى، سبق العوالم في الوجود بأسرها، فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه ومعلما ومرشدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وشرف وتمم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأجلاء الشرفاء. أما بعد، فيا حضرات العلماء الفضلاء ويا حضرات الحبايب الأجلاء، para hadirin hadirat sekalian, tetamu baginda Rasulullah, dan wabil khusus kepada akhina billah Al-Habib Husni Fakhruddin bin Salim bin Hussein bin Syabakar bin Salim, dan juga kepada segenap ulama, para masyayikh, para kiai, dan juga kepada segenap takmir Masjid Siti Maryam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada segenap jamaah ilani Majlis Safari Maulid 1443 Hijriah yang insyaallah diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan acara yang mulia ini sampai hari terakhir nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita ketika merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah, memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah SAW ini sebenarnya kalau dicari dalilnya banyak sekali, lebih daripada 20 dalil ini yang membolehkan sini. Tentu saya tidak akan menyebutkan sebagian saja, bahwa ketika kita merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW ini adalah suatu ungkapan syukur kita kepada Allah atas dilahirkannya baginda Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Artinya semua kenikmatan yang kita terima dari Allah yang untuk menghitungnya saja kita tidak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini semua datang dari Allah melewati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih nikmat Islam al-iman. Ini suatu yang luar biasa. Kita dipilih Allah, kita dijadikan Allah sebagai umat baginda Rasulullah. Ini suatu anugerah, karunia yang luar biasa. Kita belum pernah minta kepada Allah, belum pernah doa minta dijadikan umat baginda Rasulullah, tapi Allah sengaja memilih kita. Allah sengaja menjadikan kita sebagai umat baginda Rasulullah sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini suatu karunia luar biasa sekali. Maka bila kita mengungkapkan syukur kita, itu suatu yang wajib dari kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan, la in syakartum, apabila kalian bersyukuri karunia kenikmatan yang diberikan kepada kalian, mensyukuri, maka kami Allah la in syakartum, la qasam
Aku bersumpah kata Allah, la azidannakum. Allah bersumpah benar-benar akan menambah kenikmatan dan karunia Rasul. Bagaimana kita mensyukuri kenikmatan yang diberikan Allah yang untuk menghitung saja tidak mampu. Itu dengan 3 cara. Kita mensyukuri karunia Allah ini dengan 3 cara. Pertama, banyak bersyukur dengan lisan. Ucapkan alhamdulillah, banyak dengan lisan. Dan juga bersyukur dengan hati. Dan kemudian yang terpenting, mempergunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terpenting tadi. Jadi kita mengungkapkan syukur ini di dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita mengadakan maulid. Ini nikmat apa bukan? Dilahirkannya baginda Rasulullah pada 15 abad yang silam. Ini nikmat apa tidak? Ini nikmat luar biasa. Rahmatan lil alamin, nikmatan. Inna makna rahmatul muda. Saya rahmat yang hadiahkan Allah kepada umatku. Jadi bila kita menerima nikmat yang demikian besar, maka kita diperintahkan bersyukur Allah. Nah, syukur ini dengan cara yang benar. Nah, kalau kita memperingat dari Rasulullah dengan cara yang keliru, umpamanya dengan mengadakan acara dangdutan, nah, itu berarti salah. Berarti kita termasuk ancaman. Wala in kabartum inna adzabi lasyadid. Tapi kita melakukan dengan yang sangat bagus tadi. Kita mengadakan video, baca macam-macam dan juga kita lakukan tadi. Dan yang kita baca tadi adalah syama'il, biografi daripada baginda Rasulullah SAW. Maka insya Allah tadi semuanya bagus yang kita lakukan. Ya, maka kita mensyukuri dan Allah berjanji. Ajakantum dari la azidannakum, Allah benar-benar bersumpah akan menambah karunia tersebut. Insya Allah ditambah Allah tadi semua kenikmatan di kamu akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu ungkapan rasa gembira kita atas dilahirkannya baginda Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini perintah dari Allah. Qul, katakanlah ya Rasulullah kepada segenap umat agar bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan karunia anugerah dari Allah dan rahmat yang dari Allah ini kepada kita, agar mereka falyafrahu, agar mereka bergembira. Jadi kita mengungkapkan gembira ini perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senang mengungkapkan, kita senang bergembira, ini perintah daripada Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ini adalah lebih baik daripada apa yang dikumpulkan mereka itu. Harta kain dan macam-macam tadi. Jadi perintah itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita yang muslim mukmin ini, mungkin kita sering mendengar dalam hadis yang banyak dibuatkan untuk termasuk Imam Bukhari juga mu'allaq sanad. Beliau menyebutkan tentang Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Rasulullah yang kafir, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu dalam hadis yang banyak rawinya yang dari Imam Bukhari mu'allaq ini mengatakan bahwa Abu Lahab tadi itu setiap hari Senin diberi keringanan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Sebab pernah satu kali bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah. Ketika ibu Rasulullah, Sayyidatina Zuriyah itu Albinah Zuriyah melahirkan itu budak daripada Abu Lahab. Itu datang memberitahu kepada majikannya, wahai majikan, ketahuilah bahwa ini ipar si Aminah itu ipar daripada Abu Lahab. Sebab Abdullah itu saudara daripada Abu Lahab, telah melahirkan seorang putra bayi laki-laki. Saking gembiranya Abu Lahab tadi, maka budak tadi dimerdekakan. Langsung merdeka budak tersebut. So, gembira tadi. Nah ini kan sekali gembira saja. Padahal selanjutnya ketika Rasul sudah diutus di Rasul, dia Abu Lahab adalah musuh bebuyutan daripada Rasulullah. Luar biasa yang urusannya sampai mati dalam keadaan kafir dan namanya diabadikan dari tabbat yada bila mumatab. Tabbat yada bila, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar raja kalah dia. Ini dalam hadis dikatakan siapa hari Senin mendapat keringanan hukuman di neraka nanti itu, dari ujung ibu jarinya keluar, bisa minum sedikit.
setiap hari Senin, karena dia pernah sekali bergembira dengan Rasulullah. Sehingga salah seorang penyair itu Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi itu mengatakan dalam syairnya, "Idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada." Bila ini ada seorang yang jelas kafir, jelas kafir nyata, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Tabbat itu, ata'anahu fi yawmin daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab ini mendapatkan keringanan hukuman karena pernah sekali saja dengan kelahiran dari Rasul. Famadhanu, maka bagaimana pendapat kalian? Ini seorang hamba yang famadhanu bil abdi alladzi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muhidan. Bagaimana pendapat Anda jika ada seorang hamba yang sepanjang hidupnya cinta kepada baginda Rasulullah dan mati dalam keadaan wahid, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan muslim? Bagaimana? Tentu lebih banyak diberikan Allah kepada kita dari itu. Orang kafir saja pernah sekali bergembira diberi keringanan sekali saja, padahal mati kafir. Bagaimana kita yang insya Allah kita mati husnul khatimah dan selama hidup kita selalu cinta kepada Rasulullah, tentu akan mendapatkan luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua ya. Yang pertama ungkapan syukur, yang ketiga ungkapan kegembiraan, dan yang ketiga yang kedua tadi ungkapan kegembiraan, dan yang ketiga ungkapan mahabbah. Sebetulnya 20 lebih alasan tadi, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Ini yang ketiga ungkapan rasa cinta mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kita umpamanya punya anak, kita kemudian mengadakan hari ulang tahun anak kita. Kadang-kadang mengeluarkan uang sampai berjuta-juta, miliaran kadang-kadang. Karena apa? Cinta kita kepada anak kita tersebut. Nah ini kita, andai kata tidak cinta kepada Rasulullah, mungkin kita datang bersusah payah sampai kemana? Dari mana tadi? Keluar kota banyak datang di sini. Tanda-tanda meluangkan waktunya, memberikan kelakai macam-macam dari itu. Ini adalah ungkapan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan rasa mahabbahnya perintah daripada Allah, juga perintah daripada baginda Rasulullah SAW. Bisa kita baca nanti di rumah kita masing-masing surat At-Taubah ayat 24. Kalau singkat saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Bisa kita baca sini tafsir di surat At-Taubah ayat 24. Karena di sana Allah memerintahkan kepada kita semua melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kana abaukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Ini perintah daripada Allah kepada baginda Rasulullah. Qul, katakanlah Rasul kepada segenap umat, informasikanlah kepada mereka, in kana abaukum, apabila orang tua mereka, orang tua kalian, jadi ayah ibu kalian, wa abnaukum, apabila putra putri kalian, wa ikhwanukum, apabila saudara-saudari kalian, wa azwajukum, apabila suami ataupun istri kalian, wa ashiratukum, apabila marga kalian, suku kalian, kelompok kalian, dan yang keenam, wa amwalun iqtaraftumuha, apabila harta kekayaan kalian yang kalian tumpuk-tumpuk, wa tijaratun takhshawna kasadaha, barang-barang perdagangan yang kalian khawatirkan bila sampai merugi, wa masakinu tardawnaha, gedung-gedung indah yang kalian senangi, apabila kesemuanya ini ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai, melebihi kecintaan kalian kepada Allah, melebihi kecintaan kalian kepada baginda Rasulullah SAW, wa jihadin fi sabilih, melebihi kecintaan kalian terhadap jihad fi sabilillah, fatarabbasu, ancaman daripada Allah, fatarabbasu, tunggulah saatnya, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah akan mendatangkan perintahnya, sehingga Allah akan menurunkan azab dan siksanya kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang fasik tersebut.
Jadi secara singkat ada di sana ada 4 poin penting sana. Pertama, kita diperintah oleh Allah agar mencintai Allah, mencintai baginda Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap siapapun dan apapun, baik 8 yang disebutkan atau tidak disebutkan. Dan yang kedua, bila kita tidak mencintai baginda Rasul benar-benar tadi itu, maka Allah memberikan ancaman, fatarabbasu, tunggulah saatnya, sehingga Allah akan menurunkan azab dan siksanya kepada kalian kedua. Dan yang ketiga, Allah mengatakan wallahu la yahdi, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka tadi. Dan disebut dijuluki Allah sebagai orang fasik. Fasik itu sudah mendekati kekafiran. Namun bilang dari. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan berulang kali, bukan sekali dua kali, berulang kali. Ini diantaranya Imam Bukhari mengatakan sini dan Rasulullah bersabda, Nabi Bukhari itu Rasulullah bersumpah sini. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Demi Allah yang nyawaku berada di dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian. Artinya tidak sempurna iman kalian, hatta akuna, sehingga diriku ini, kata Rasulullah SAW ini, ahabba ilaihi, lebih dicintai oleh orang tersebut melebihi orang tuanya, ayahnya, putra putrinya, dan segenap manusia yang ada di muka bumi. Jadi di sini para as-salafus shalihun mengatakan bahwa mahabbah kita kepada baginda Rasul adalah tolok ukur keimanan di sini. Semakin tinggi mahabbah kita kepada baginda Rasulullah, berarti iman kita pun semakin sempurna. Dan sebaliknya, sehingga meskipun orang ini ahli ibadat sudah ibadah pagi hari sampai digunakan untuk puasa sampai maghrib, malam ada tiap mulai ngaji dan lain sebagainya, ahli qiraat sangat luar biasa, setiap hari mungkin sholat sunnahnya 100 rakaat atau lebih, setiap hari mungkin bisa beberapa juz Al-Quran dibaca, setiap hari puasa dan lain sebagainya. Tapi manakala dalam hati orang tersebut tidak ada rasa mahabbah pada Rasulullah, maka Rasul bersumpah, wallahi la yu'min, demi Allah orang tersebut tidak beriman. Jadi mahabbah kita kepada Rasulullah ini merupakan tadi tolok ukur keimanan seseorang ini. Mungkin juga kita sering mendengar itu ketika Sayyidina Umar bin Khattab berduaan dengan baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, la anta ya Rasulullah ahabba ilayya min kulli syai'in illa nafsi allati baina jambayya hataini. Di Bukhari dan lain-lain juga. Ya Rasulullah, Anda amat sangat saya cintai, melebihi kecintaanku terhadap siapapun dan apapun kecuali terhadap diriku sendiri. Saya kembali orang jujur, polos, apa yang dirasakan diungkapkan. Jadi ucapan dengan artinya sama tadi. Beliau mengatakan bahwa beliau amat sangat cinta kepada, lebih dari cinta kepada siapapun, daripada anak, istrinya, keluarganya, harta kekayaan dan sebagainya. Kecuali beliau merasa bahwa beliau saya kembali masih lebih cintai dirinya sendiri. Apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah SAW? La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak Umar, tapi yang belum sempurna iman kamu, sehingga diriku, kata Rasulullah, lebih kamu cintai, bahkan melebihi kecintaan terhadap dirimu sendiri. Sayyidina Umar pada sunnah kemudian bersumpah, demi Allah yang mengutusmu ya Rasulullah, la antal an ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ini ya Rasulullah, Anda benar-benar saya cintai, bahkan melebihi kecintaan terhadap diriku sendiri. Itu benar, ucapan ini benar, bukan hanya di lisan saja, tapi buktikan itu beliau banyak bukti-buktinya. Bahkan Rasul mengatakan kalian jangan, artinya baru sekarang ini kamu benar-benar sempurna keimanannya. Kalau tadi masih lebih cinta dirinya, masih belum, kata Rasulullah. La ya Umar, hatta akuna, sehingga diriku lebih kamu cintai, bahkan lebih diri sendiri. Ini saya Umar bin Khattab yang diucapkan ini sama dengan ayatnya, bukan pelan-pelan. Betul, itu dibuktikan ketika beliau jadi Amirul Mukminin. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin,
ketika dapat uang dari jizya macam-macam uang ini, itu kemudian dibagi-bagikan dari Baitul Mal dibagikan kepada penduduk kota Madinah. Di antara yang mendapat bagian itu putra beliau sendiri, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberi 1.000. Sedangkan cucu-cucu Rasulullah yang relatif saat masih remaja kecil, masing-masing diberikan 5.000. Sehingga protes tadi, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sudah dewasa dan kejihad apa itu beberapa kali ya, itu diberi cuma 1.000 oleh ayahnya sendiri Amirul Mukminin. Tapi cucu Rasulullah yang remaja kecil masing-masing diberi 5.000, belum pernah jihad, belum pernah apa. Protes pada ayahnya, ayah terbaik Amirul Mukminin, mengapa Anda membedakan saya dengan mereka ini? Artinya saatnya saya dapat lebih banyak, saya sudah dewasa jihad macam-macam, dan saya anaknya Amirul Mukminin, mestinya dapat banyak gitu. Protes ya. Dijawab oleh Sayyidina Waihak ya Abdullah. Ini sering ucapan Waihak ini artinya bisa diartikan macam-macam. Tapi maksudnya alangkah jeleknya, alangkah buruknya pemahamanmu, wahai putraku Abdullah. Hal laka jaddun kajaddima, apakah kamu memiliki kakek sebagai kakek mereka? Siapa kakek mereka ini? Baginda Rasulullah SAW. Apakah kamu punya kakek sebagai kakek mereka? Tidak. Au jaddatun kajaddima, ataukah kamu punya nenek sebagai nenek mereka? Siapa nenek mereka? Nenek mereka berdua ini. Siti Khadijah Kubra, luar biasa ini, yang hartanya, jiwanya, semuanya digunakan untuk perjuangan baginda Rasulullah SAW. Au ummun ka ummihima, ataukah kamu punya ibu sebagai ibu mereka? Siapa ibu mereka ini? Siti Fatimah Zahra, Sayyidah Nisa'il Alamin, wanita termulia di alam semesta ini. Ataukah punya ayah? Au abun ka abihima, ataukah kamu punya ayah sebagai ayah mereka? Siapa ayah mereka ini? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sepupu Rasulullah, saudara angkat Rasulullah, anak angkat Rasulullah, menantu Rasulullah, orang kepercayaan Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini terbukti ketika waktu penyerangan Khaybar, benteng Khaybar, pinggiran kota Madinah itu kuat sekali. Sudah dikepung beberapa hari, masih tetap ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan besok insya Allah Khaybar akan ditaklukkan di bawah komando pimpinan orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi masing-masing orang berharap ini. Sayyidina Umar cinta hadits ini tadi. Sayyidina Umar waktu harinya sudah berada dekat Rasulullah, tunjukkan supaya dia dipilih tadi. Bukan keinginan tadi. Kan Rasul mengatakan orang yang paling dicintai Allah dan Rasulnya, dia cinta kepada Allah dan Rasul dan cinta Allah dan Rasulnya. Jadi Sayyidina Umar ingin ini, bukan ingin jadi pimpinannya, tidak. Jadi dekat dengan Rasulullah, tunjukkan ini supaya dipilih tadi. Rasulullah cari jauh tanya, mana Ali bin Abi Thalib? Matanya sedang sakit sekarang, itu kalau di sana. Panggil, dipanggil, kemudian tadi itu disuruh Rasulullah, dicium, matanya langsung sembuh, tidak pernah sakit lagi sudah. Nah ini mereka pegangkan nih bendera pimpinan dari itu. Nah ini berarti Rasul berjanji bersaksi bahwa ini orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini Sayyidina Umar yang melibatkan itu. Jadi siapa dia? Sayyidina Umar tadi itu kepada anaknya, apakah kamu sama dengan mereka ini? Tentu tidak sama. Kamu memang berhak dapat 1.000 dan mereka masing-masing berhak dapat 5.000. Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi pimpinan tertinggi memperlakukan dari dua cucu Rasulullah lebih daripada putranya sendiri. Apa ucapan dari itu? Sebab dia mencintai Rasulullah lebih dari kecintaan terhadap dirinya sendiri. Ada cinta pada Ahlul Bait tadi memang dalam Al-Quran dikatakan perintah daripada Allah juga kepada kita semua akan mencintai Ahlul Bait tadi. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ini perintah dari Qul, katakan Rasulullah kepada segenap umatmu, la as'alukum alaihi ajran. Saya enggak minta bayaran, enggak minta upah kepada kalian atas segala kenikmatan yang diberikan Allah melalui diriku sebagai rahmatil alamin. Sehingga kalian jadi orang mukmin, muslim dan lain sebagainya. Semua kalian katakan kamu enggak minta apa kecuali satu. Ini perintah Allah yang merintahkan. Ini merintahkan Qul, ini perintah dari Allah. Tidak minta apa kecuali satu. Illal mawaddata fil qurba. Kecuali mencintai kerabat. Nah ini
tadi saya Bakar mempraktekkan ini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu beliau ketika jadi khalifah, dalam hadis Bukhari dan lain-lain, beliau selalu berpesan kepada sahabat yang lain, urqubu Muhammadan ya fi ahli baiti. Jagalah, peliharalah baginda Rasulullah. Bagaimana caranya? Rasul wafat ya kepada keluarganya yang ditinggalkan tadi itu selalu berpesan. Demikian bahkan dalam hadis Bukhari yang lain juga bersumpah, walladzi nafsi biyadihi. Sumpah ini kalimat tersebut sering digunakan Rasulullah. Saya Abu Bakar pun menggunakan ini. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya. Laqarabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Sumpah demi Allah yang nyawaku berada dalam genggamannya, kerabat Rasulullah, keluarga Rasulullah, saya lebih suka berbuat baik kepada mereka daripada berbuat baik kepada kerabat muslim, anak Islam muslim. Itu dalam hadis sahih dalam Bukhari tadi. Jadi para sahabat betul-betul sangat cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka ini pun cinta kepada tadi ahli bait Nabi Rasulullah. Ini macam-macam cerita banyak sekali dari itu. Waktu singkat sempat ya saya berikan bagian dari itu. Jadi artinya ketika kita tentu merayakan hari kelahiran Nabi Rasul ini adalah ungkapan mahabbah kita, cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Bila kita nggak cinta, tak mungkin kita susah payah sampai ke tempat ini tadi. Maka oleh sebab itu marilah ini kita selalu bersyukur kepada Allah atas dipilihnya kita, atas dijadikannya kita sebagai umat baginda Rasulullah, sehingga diberikan kemuliaan-kemuliaan yang tidak pernah dan belum pernah diberikan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Ini luar biasa sekali, harus selalu kita syukuri. Dengan cara bagaimana? Usahakan agar kita ini membuat hati baginda Rasulullah senang, jangan membuat beliau sedih. Sebab meskipun beliau sudah di alam barzah, itu setiap 2 minggu sekali, 2 kali seminggu, itu dilaporkan amal-amal kita tadi kepada beliau, laporan tadi. Bila kita melakukan amal yang baik, beliau senang, beliau akan mudah-mudahan bisa terus dan bisa meningkat. Bila kita melakukan hal yang tidak baik, beliau sedih. Minta kepada Allah, diberikan hidayah, ampuni umatku ini ya Allah. Jadi itu setiap dalam 2 kali seminggu beliau 2 kali, dan setiap kali kita bersalam jawab. Atau untuk sholat itu assalamualaikum ya Nabi, pasti langsung dijawab itu. Begitu juga kita bersalamat kepada Rasulullah. Ada 1 kali saja kajian berapa ratus salawat kita baca lagi. Setiap kita bersalat sekali dijawab oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah itu seolah-olah berada dengan kita. Di dalam surat Al-Hujurat dikatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Itu memang berlaku zaman dulu, tapi sekarang pun para ulama-ulama Islam mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa ada Rasulullah di antara kalian. Seperti itu kita dalam sholat saja assalamualaikum, salam mereka kepada anda Rasul. Dari seorang Rasulullah ada dalam kita ini. Jadi kita harus selalu syukur, luar biasa kita dipilih oleh Allah dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah. Maka dengan adanya ini bulan kelahiran baginda Rasulullah Rabiul Awal ini, bulan di mana beliau dilahirkan pada 15 Zulhijjah Islam, dan menjadi kesempatan bagi kita untuk tadi itu lebih mengenal beliau dengan memperbanyak membaca ini kitab-kitab syama'il biografi daripada beliau, sehingga kita bisa lebih mengenal beliau. Tidak mungkin kita bisa kenal beliau, cinta kepada beliau bila kita tidak baca tadi. Tak kenal maka sayang. Jadi kita harus kenal dulu baru bisa sayang beliau. Dan beliau memang dijadikan bahwa sebagai suri taulatan. Bagaimana kita akan bisa mencontoh bagi Rasulullah sepak terjang beliau, akhlak Rasulullah yang demikian baik semuanya dari itu. Bila kita nggak kenal dengan beliau, jadi kita harus belajar kesempatan di bulan Rabiul ini, Rabiul Awal ini, usahakan agar kita bisa lebih mengenal bagi Rasulullah dengan harapan kita lebih dapat mencintai beliau sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Amin ya. Dan kita semua insyaallah yang keluarga kita semua berjuang insyaallah akan dijadikan sebagai pecinta baginda Rasulullah, dan kita dijadikan sebagai orang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW,
sehingga kita akan dikumpulkan bersama baginda Rasul yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini, Allah, selalu berada di dalam lindungan-Mu. Wala taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahluma. Dan janganlah sekali-kali Engkau jadikan diri kami yang hadir di majelis yang mulia ini, keluarga kami, putra putri kami, serta orang-orang yang kami cintai, janganlah Engkau jadikan mereka, ya Allah, sebagai orang yang celaka dan jauh dari rahmat-Mu. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la ghaiban illa radattah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wa lana fiha salahan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin, kami mohon kepadamu agar tidak keluar dari tempat yang mulia ini kecuali semua dosa dan kesalahan kami Engkau ampuni, ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang-orang yang kami cintai Engkau ampuni, ya Allah. Tidak beranjak dari tempat ini kecuali semua hajat dan keinginan kami Engkau kabulkan, ya Allah. Amin. Bila ada di antara diri kami yang sedang sakit, maka kami mohon kepada Allah agar Engkau segera memberikan kesembuhan. Amin. Bila ada di antara diri kami yang tertimpa musibah, bala, bencana apapun, kami mohon kepada Allah agar Engkau segera menghilangkan bala tersebut, mengganti dengan kesenangan. Bila ada di antara diri kami yang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, kami mohon kepada Allah agar Engkau segera memberikan jalan keluar, memberikan solusi yang terbaik bagi kami, Allah. Bila di antara kami ada yang terlilit hutang, maka kami mohon kepada Allah agar Engkau membantu kami untuk bisa segera melunasi hutang-hutang tersebut. Dan juga kami mohon kepada Allah, mungkin di antara diri kami, adik-adik kami, putra putri kami yang belum mendapatkan pasangan hidup, belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan segera diberi pasangan hidup yang soleh dan solehah, rumah tangga yang harmonis, mawaddah rahmah, baik alamin. Dan kami mohon kepada Allah agar Kau melapangkan rezeki bagi kami semua, rezeki yang halal dan thayyibah, yang tidak Engkau siksa kami dengan rezeki tersebut, baik dalam kehidupan kami di dunia ini maupun kelak di akhirat. Allahumma sholli Islam wal muslimin, Allahumma sholli Islam wal muslimin, Allahumma sholli man nasara ad-din wa khudhl man khadala al-muslimin. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي السودان وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي تايلاند وفي الهند وفي ميانمار وفي ويغور وفي سائر بلدان العرب وبلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. على هذه النية وعلى ما نوعنا آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون في مثل هذه الجلسة المباركة، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم، وأعمالنا في أعمالهم، وأخلاقنا في أخلاقهم، ومقاصدنا في مقاصدهم، ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة، بارج الهم كاشف الغم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين هذا ما أقول لكم والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته